9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Poyonegara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Linda Pujasuti, saksi Kasranto, saksi Janto Parututan, saksi Muhammad Nasir, saksi Imron Yoyon dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang didukung oleh alat bukti surat yang yakni berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4547-NF-22 tanggal 25 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4548-NF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4550-NF-2022 tanggal 25 Oktober 2022 serta hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi-saksi dengan terdakwa yang membuktikan telah terjadinya tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 5.000 gram yang dilakukan atas kehendak terdakwa. Keterangan terdakwa. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar Marhum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa terdakwa sudah kurang lebih 30 tahun menjadi anggota Polri dan jabatan terakhir terdakwa sebagai Kapolda Jawa Timur, bahwa terdakwa selama menjadi anggota Polri tidak pernah mendapat hukuman dan terdakwa selama mengabdi menjadi anggota Polri mendapat penghargaan kurang lebih sebanyak 24, bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 malam terdakwa menjalani tindak medis di Pondok Indah selama 3 jam total karena melakukan observasi di spinal bahu kanan, lutut, dan engkel sampai rumah kurang lebih pukul 12 malam dan mendapat kabar dari teman terdakwa dari BIN diinformasikan bahwa terdakwa disebut dalam penangkapan anak buah terdakwa. Kemudian terdakwa meminta istri terdakwa untuk memanggil istri saksi Dodi Poyonegara keesokan harinya. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 8 WIB selanjutnya terdakwa mengobrol bersama dengan istri saksi Dodi Poyonegara. Kemudian istri saksi Dodi Poyonegara menjelaskan bahwa saksi Dodi Poyonegara pada malam hari dijemput oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait perkara narkotika. Kemudian selang 1 jam istri saksi Dodi Poyonegara dihubungi oleh saksi Dodi Poyonegara yang mengatakan bahwa nanti ada saksi Samsul Ma'arif bersama kawannya. Kemudian saksi Dodi Poyonegara menyuruh istrinya untuk mengizinkan saksi Samsul Ma'arif untuk naik ke lantai 2 bersama saudara. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif dari atas kemudian turun membawa box kayu, namun istri saksi Dodi Poyonegara tidak mengetahui isinya. Lalu istri saksi Dodi Poyonegara meminta bantuan kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa pulang dari rumah sakit sekira pukul 15.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan Kapolri di ruang kerja Kapolri yang kemudian terdakwa diminta Kapolri untuk menuju ke Propam Mabes Polri. Lalu terdakwa menuju ke ruang Kadif Propam lalu diarahkan ke Biro Paminal. Kemudian terdakwa diambil urin, darah, dan rambut untuk keperluan laboratorium. Setelah itu terdakwa dilakukan klarifikasi oleh Biro Paminal, namun pada saat itu penyidik Polda Metro Jaya kemudian sekira pukul 00.30 terdakwa diambil alih oleh penyidik Polda Metro Jaya dan pada saat itu terdakwa dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Bahwa kemudian tersangka akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, namun terdakwa menolak karena ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu kemudian memeriksa terdakwa sebagai saksi. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa ditempatkan di tempat khusus. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa diperiksa sebagai tersangka, namun terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum, lalu terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang kedua dan diperiksa sampai pagi hari dan didampingi oleh kuasa Henry Yoso Diningrat. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang ketiga kembali sebagai tersangka. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan keempat kembali sebagai tersangka, namun pemeriksaan tersebut terdakwa mencabut keterangan terdakwa sebagai saksi maupun tersangka. Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penempatan khusus, istri Dodi Poyonegara terus menghubungi istri terdakwa dengan
dan mengeluh karena saksi Dodi Pegawai Negara disangka pasal berlapis, bahwa terdakwa mulai ditahan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Rutan Polda Metro Jaya, bahwa terdakwa diduga dalam melakukan tindak pidana narkotika, bahwa terdakwa disangka menyuruh saksi Dodi Pegawai Negara untuk menyisikan barang bukti narkotika dan menyuruh saksi Dodi Pegawai Negara untuk menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti, bahwa selanjutnya terdapat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Dodi Pegawai Negara maupun saksi Linda Pujiastuti, namun komunikasi sempat terhenti antara terdakwa dengan saksi Dodi Pegawai Negara pada tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti juga terhenti pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Bahwa rencana awal terdakwa setelah pemusnahan tanggal 15 Juni 2022, saksi Dodi Pegawai Negara mendapat surat keputusan mutasi jabatan, namun sepertinya saksi Dodi Pegawai Negara tidak menerima mutasi tersebut. Kemudian saksi Dodi Pegawai Negara meminta terdakwa untuk mengusulkan saksi Dodi Pegawai Negara untuk kembali ke Bukit Tinggi. Kemudian terdakwa secara formil telah mengusulkan saksi Dodi Pegawai Negara. Kemudian pada tanggal 24 September 2022 ketika terdakwa sakit, terdakwa menerima chat WhatsApp dari saksi Dodi Pegawai Negara. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Dodi Pegawai Negara lalu memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan semua barang bukti jenis sabu. Kemudian terdakwa meminta saksi Dodi Pegawai Negara untuk video conference dalam pemusnahan narkotika jenis sabu, namun saksi Dodi tidak merespon. Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti 41,4 kg dari saksi Dodi Pegawai Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi, bahwa benar terdakwa membuat narasi pada chat WhatsApp kepada saksi Dodi Pegawai Negara yang berisi memerintahkan saksi Dodi Pegawai Negara untuk menyisikan barang bukti narkotika dengan tawas dan bonus untuk anggota. Bahwa maksud terdakwa bukan suatu pemerintah untuk menyisikan sebagian barang bukti, tetapi maksud terdakwa untuk menguji saksi Dodi karena ada kejanggalan perhitungan itu latar belakangnya. Apakah saksi Dodi bermain-main atau tidak? Karena fakta di lapangan terdakwa juga sering mendapatkan bahkan anggota terdakwa setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Bahwa benar tanggal 20 Mei 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Pegawai Negara di Hotel Santika di lantai 8. Bahwa terdakwa tidak pernah menyebut jangan lupa Singgalang 1. Itu call sign atau panggilan terdakwa sebagai Kapolda kalau bicara dengan radio. Bahwa pemahaman terdakwa terkait Singgalang 1 adalah Kapolda. Hal ini adalah terdakwa. Bahwa tidak ada narasi terdakwa meminta untuk menyisikan 10.000 gram. Bahwa laporan akhir sebelum press release jumlahnya menjadi 39 kg, artinya 4 tersangka sudah terjadi selisih 5 kg. Disitulah terdakwa menguji untuk yang kedua kalinya dengan narasinya. Terdakwa mengatakan mainkan ya mas, minimal seperempatnya. Itu juga hal yang tidak masuk akal di dalam tradisi polisi. Maksud terdakwa menguji yang kedua kali itu berdasarkan perhitungan yang sungguh tidak masuk akal oleh saksi Dodi Pegawai Negara mengirimkan hasil timbangan dari Pegadaian yang perhitungan awal berdasarkan laporannya 44,5 kg tiba-tiba menjadi 39,5 kg. Belum termasuk yang dilaporkan 5 tersangka yang lain jauh hanya sebatas itu dan tidak ada perintah yang tegas atau apa tidak, karena personal terdakwa juga dikenal sering bercanda, tidak pernah memarahi anak buah, tidak seperti yang dibicarakan oleh saksi Dodi Pegawai Negara. Bahwa benar kata mainkan ya mas minimal seperempatnya dianggap oleh terdakwa tidak serius. Bahwa jika dianggap serius oleh saksi Dodi, maka seharusnya saksi Dodi setelah tanggal 13 atau 14 Juni 2022 memberikan laporan kepada terdakwa baik berupa kalimat, berita maupun foto. Bahwa berdasarkan berita cara forensik tidak lapor dari saksi Dodi Pegawai Negara terkait penyisian barang bukti dan tidak ada terdakwa menagih perintah penyisian tersebut. Bahwa terdakwa tidak serius memerintahkan saksi Dodi Pegawai Negara dan apabila perintah tersebut kurang jelas maka seharusnya saksi Dodi Pegawai Negara melakukan konfirmasi. Bahwa pada saat terdakwa kuliah di Universitas Indonesia, terdakwa sering bersama beberapa teman kuliah mampir ke hotel klasik, tempat spanya bukan tempat yang dalam kutip plus-plus. Lalu terdakwa kenal dengan saksi Linda Pujiastuti di sana pada saat saksi Linda Pujiastuti
sebagai resepsionis di sana dengan sebutan Mami. Bahwa tahun 2007 terdakwa dikenalkan oleh suami saksi Linda Pujastuti yang bernama Rudi yang kebetulan penggemar benda antik. Bahwa tahun 2007 terdakwa mengikuti Sespim sehingga mulai saat itu tidak lagi berhubungan dengan saksi Linda Pujastuti. Bahwa kemudian sekira tahun 2019 saksi Linda Pujastuti berkali-kali menghubungi terdakwa di mana saksi Linda Pujastuti menginformasikan adanya penyelundupan narkotika. Bahwa terdakwa mengenal saksi Linda Pujastuti tahun 2006 sampai 2007, kemudian tidak ada komunikasi sampai dengan 2019, lalu berkomunikasi kembali tahun 2022. Bahwa diawali dengan saksi Linda Pujastuti yang menghubungi terdakwa meminta melanjutkan pekerjaan yang di Brunei dan meminta uang operasional. Dari situ terdakwa punya pikiran ini orang mau menipu dan bohongi terdakwa kembali. Lalu terdakwa ingin kerjain saksi Linda Pujastuti seperti itu. Iki ono barang 5 kg di Riau golek nolawan. Itu betul ya, tetapi maksudnya untuk ngerjain saksi Linda Pujastuti atau menjebak saksi Linda Pujastuti. Bahwa yang mengacu kepada perintah penyisipan itu tidak ada perintah menyisihkan, hanya memainkan ya Mas, minimal seperempatnya. Itu kalau seperempatnya dari 40 kg. Bahwa barang yang akan digunakan untuk menyebak saksi Linda Pujastuti alias Anita adalah fiktif. Namun angka 5 kg mengacu pada barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di kejaksaan untuk persidangan. Karena tanggal 21 Mei 2022 setelah press rilis terdakwa bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam kapan batas waktu pemusnahan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Agam menjawab secepat-cepatnya. Lalu saksi Dodi Pegawai Negara bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam berapa yang akan dijadikan sebagai barang bukti persidangan. Kemudian Kepala Kejari Agam menjawab 1 kg. Lalu saksi Dodi Pegawai Negara mengatakan 400 gram saja. Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita mengatakan bahwa terdapat anggotanya yang akan menghubungi yaitu saksi Dodi Pegawai Negara. Sementara komunikasi dengan saksi Dodi Pegawai Negara bahwa terdakwa akan menjebak saksi Linda Pujastuti alias Anita. Bahwa tanggal 24 September 2022 saksi Dodi Pegawai Negara menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp yang mengatakan izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung per buahnya 300, katanya sudah konfirmasi kepada jenderal, mohon petunjuk. Lalu saksi Dodi Pegawai Negara juga mengirimkan foto uang, kemudian terdakwa menjawab, enggak Mas, dia bilang 400. Kata enggak Mas merujuk atas pertanyaan saksi Dodi Pegawai Negara terkait apakah sudah konfirmasi dengan terdakwa, sementara 400 menjawab merujuk pada chat dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita. Lalu terdakwa mengatakan batalkan, lalu musnahkan. Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg yang telah diserahkan ke Jakarta karena rencana terdakwa untuk memancing saksi Linda Pujastuti ke Sumatera Barat, kemudian meminjam barang bukti yang berada di kejaksaan. Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Dodi Pegawai Negara ke Jakarta untuk mengurus karir. Bahwa benar saksi Dodi Pegawai Negara melaporkan bahwa satu barang bukti tidak bisa ditarik karena sudah terpecah-pecah. Kemudian terdakwa tidak membalas lagi karena perintah terdakwa untuk menarik dan musnahkan. Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat ini bahwa narkotika jenis sabu tidak dimusnahkan. Bahwa perintah terdakwa barang bukti narkotika untuk dimusnahkan. Bahwa terdakwa yakin narkotika tersebut telah dimusnahkan karena terdakwa mendapat laporan dari saksi Dodi yang mengatakan bahwa narkotika telah dimusnahkan ke dalam kloset. Bahwa kata jangan lupa Singgalang 1 tersebut berarti jangan lupa saya, yaitu terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jangan lupa Singgalang 1. Bahwa maksud bonus untuk anggota yaitu metode terdakwa untuk menguji kejujuran saksi Dodi Pegawai Negara terkait perhitungan barang bukti. Bahwa terdakwa tidak. Pemirsa, jaksa penuntut umum yang membacakan tuntutan saat ini adalah Wahyudi. Begitu pula dengan Paris Manalo, Atim Jaksana Iwan Ginting Setiodi dan juga tim. Di mana pembacaan tuntutan saat ini tengah berlangsung dengan menyisir kronologi berdasarkan keterangan saksi sebelumnya dan juga keterangan dari terdakwa, baik itu juga saksi mahkota saling memberikan keterangan maupun juga sebaliknya. Terkait dengan perintah pemusnahan barang bukti yang ternyata ditukar berdasarkan perintah Teddy Minahasa.